Hai listener, di Killing Time Before Maghrib with Viewers kali ini, Nina dan Kanisa bakal ngomongin tentang tiba-tiba mau lebaran. Yuk dengerin keseruan mereka. Hai, welcome back to Killing Time Before Maghrib barengan sama gue Nina dan Kenai. Sekarang udah episode terakhir gak sih, Nay? Episode terakhir gak berasa ya? Gak berasa. Dan sekarang kita berdua lagi. Iya, sekarang kita officially berdua. Gue jujur kayak karena kayak merasa kalau berdua tuh sebenarnya senang juga kalau udah guest star. Iya, jadi lebih rame. Cuman kalau berdua tuh kayak there's something different gitu. Kayak lebih leluasa aja gitu, betul. kayak panggungnya ini punya gue sama punya Kenai doang. Betul. Dan tahu-tahu mulu ya dia ya. Dan sekarang gue pengen ngajak lo naik throwback sama episode Kemarin lalu. dulu ya. Jadi kemarin tuh kalau lo belum nonton listener, lo bisa langsung aja scroll di YouTube B-Voice. Karena situ ada episode gue, Kanisa sama pairingan favorit kita berdua yaitu Sandika. Yeay. Kemarin tuh kita ngebahas tentang kenakalan di bulan puasa. Iya, dan kayak menurut gue itu adalah salah satu kayak gue menyadari gitu loh kalau ternyata gue nggak gue doang yang pernah bandel-bandel gitu. Ternyata ada yang lebih bandel mungkin. Ternyata ada yang lebih Sandika bandel. itu ternyata lebih bandel. Iya betul. Dan Ternyata dia lebih bandel. nah terus udah gitu gue sekarang nih kita pakai bajunya nih agaknya Kenapa sih Din kita pakai baju kayak gini? karena Kenapa? dikarenakan kita tuh sebentar lagi pengen lebaran. Yeay. Ini by the way baju lebaran gue tahun lalu. Kalau ini baju Udah agak gue nyeretet tahun ya. lalu. udah agak ngepres ya di body. Terlalu banyak opor ya dia. Terlalu banyak buka puasa diem-diem ini kayaknya. Udah batal berapa lu? 2. Bohong. Betul 2. 2 Gara-gara gue hate. malam banget. Kalau gue Kalau berapa emang? Kalau gue batal. Kalau diinget-inget mending kayaknya nggak usah inget nggak sih? Ini kita lupain aja. Kita langsung next aja. Ini soalnya tolongin gue dong. Ini. Oke. Nah tapi nih ya, gue pengen nanya sama lo kan ini kan udah minggu-minggu kayak udah mau lebaran gitu kan. Lo tuh ini nggak sih kayak mudik nggak sih? Tanggal berapa lo mudik? Gue mudik, cuman gue tuh mudiknya cuma di dekat-dekat sini doang. Gue nggak yang pulang kampung jauh banget. Lu pulang kampung jauh banget? Jauh. Lo Gue kemana emang? gue tahun ini nggak ke Aceh sih, cuman gue tahun ini ke Jawa. Cuman tetap aja jauh karena naik mobil. Kenapa ke Jawa? Ke Jawa. Ke Jawa? Iya karena bokap Ada nyokap keluarga gue lo di ada sana? yang orang Jawa. Orang mana? Orang Nganjuk. Ih kok ketawa sih? Emang kenapa? Nganjuk kan? Nunjuk dong. Nganjuk tuh gini nih. Ngantuk dong. Oh itu ngantuk. Udah ya, abis. Oke. Kalau gue biasa tuh lebaran kayak gue sholat id di rumah gue yang di Bogor. Terus nanti lebaran hari pertama tuh gue besok langsung ke rumah nenek gue di Kebayoran. Lamanya di rumah nenek gue di Kebayoran. Enggak. Kayak gue misalkan dari jam 10 pagi sampai Isya gitu-gitu deh. Cuman tuh kalau gue enaknya kalau misalnya lebaran tuh gue selalu ngumpul sama keluarga. Ya iyalah masa keluarga kecil doang. Cuma maksudnya kayak gue seneng aja. Udah besar dong. Iya gue seneng aja ngumpul sama keluarga bokap gue. Lo lebih deket sama keluarga bokap atau keluarga nyokap? Dua-duanya dekat. Dua-duanya dekat. Cuman suka terbagi-bagi aja waktunya. Kalau misalkan lebaran hari pertama tuh gue lebih sering sama keluarga bokap. Tapi kalau sama keluarga nyokap gue itu karena di Parung di rumah gue, jadi lebih sering ngumpulnya itu pas malam-malam. Oh, kalau gue tuh lebih lebih deket. Gue tau kenapa gue gue Bogor ya. Gue lebih dekat sama keluarga bokap gue. Karena Iya pokoknya gue lebih dekat aja sama keluarga you bokap. know. Gue lebih dekat aja sama keluarga bokap gue gitu. Jadi gue seneng banget kalau misalnya kayak gue ke Aceh atau gue ke Jawa itu kayak emang yang ngumpul terus ngobrol gitu. Cuman minusnya kadang tuh gue tuh orangnya nggak betahan gitu loh kalau nginep di rumah orang terlalu lama. Jadi Ya gue kayak gak nyaman aja iya, karena gue tuh, bukan tempat lo sendiri. Ini fun fact, gue tuh suka nggak bisa pupi kalau di rumah orang lain. Kenapa? Jadi misalnya gue seminggu gue nggak bawa pupi seminggu karena gue Di bis lu pupi? di binus gue udah nyaman aja nih, udah comfort zone Lantai gue. 4 ya? Lantai 4 Lantai 4. Kalau mau pupi di binus lantai 4. Ya bes. With a view. Iya with a view. Gue gitu kalau misalnya kayak nginep di rumah orang terlalu lama gue suka nggak betah dan kayak jadinya nggak pup terus kayak pokoknya gue nggak suka betah jadi bawaannya pengen pulang terus. Dan kebetulan gue nih ke Jawa naik mobil jadi agak mager ya karena Kenapa mager kan naik mobil tuh lebih enak. capek. Kalau naik pesawat kan lo 2 jam nyampe. Bokap tapi lebih suka naik mobil atau naik pesawat? Bokap gue bisa naik mobil tapi gue lebih suka naik Sama pesawat. banget kayak bokap gue. Karena kalau kata bokap gue tuh kalau misalkan naik mobil kayak lo jadinya bisa berhenti di mana aja, nggak yang perlu terlalu Iya bergantung. sih, cuman kan kayak
ya lagi lebaran gini gitu loh. Kondisi Masih macet perjalanan ya? kan macet, jadi kayaknya lebih better naik. Kondisi lu banget tuh ya, lu banget tuh ya. Ini gak mungkin mau kayak gitu. Dia tuh maunya yang cepat udah. Ini gak mau kayak gitu. Ya karena coba kayak gue tuh butuh jam terbang gue tuh lama, banyak. Jadi kayak Anda ini emang siapa jam terbang? hey, Anda ini siapa? pokoknya kayak emang gue agak mager sebenarnya kalau naik mobil, cuman kayak ya udah dan bahkan bokap gue tuh ngajak jalan-jalan ke Malang kayak buat apa? Padahal yang di Malang di Jakarta. Wow. Cuak. Cuak. Ya nggak apa-apa, tapi kan jadinya lu liburan sama keluarga lo. Nanti pas lo balik ya lu bisa sama yang dari Malang di Jakarta. Emang siapa sih Nay? Mungkin keluarga lo. Ya udah oke, tapi gue pengen nanya deh, kalau misalnya lo lagi lebaran tuh apa sih yang lo tunggu? Kalau gue tuh suka banget nungguin ketupat apa lontong sih? Bedanya ketupat Iya, sama lo lontong apa? bikinnya ketupat atau lontong? Kalau lontong tuh yang Ketupat, panjang, ketupat. ya nggak sih? Lo ketupat Iya, gue yang lontong kayak panjang. dibelah dua terus di Iya, ketupat tuh yang disulam gitu loh. ya itu gue pakai ketupat. Terus gue suka pakai tapi gue nggak pernah makan nggak suka makan ketupat pakai opor, Iya, apa? pakai kayak Sayur yang kacang. bukan, pokoknya dia kayak sayur lodeh. Lodeh. Gak tau sih, pokoknya kayak ada. Ini gara-gara Rizal pakai kuah, gue jadi nggak. Lu Terus, tuh aneh tapi pedas terus kerupuk udang, sayur. Mungkin tuh makanan daerah lo kali ya. Aduh, gue nggak ngerti sih. Cuman kayak kalau menurut gue kalau pakai opor tuh kurang pedas, jadi kayak enaknya tuh yang pedas-pedas gitu. Kalau lu nungguin Kalau apa? gue kalau misalkan sama gue juga nggak pernah makan ketupat pakai opor. Gue tuh bisa kalau makan pakai opor pakai nasi. Tapi kalau misalkan Oh, iya. pakai nasi, tapi kalau misalkan gue makan ketupat itu ada namanya sayur apa ya? Nenek gue tuh suka banget buat sayur kacang, enak banget Sayur bro. kacang. Sayur kacang kayak Sayur kacang apaan tau sih? gak sih yang kuahnya warnanya tuh orange gitu loh, kayak ya kayak Ada ketupat. sayur panjangnya kan? Iya. Itu maksud Ya itu gua. bukan lodeh, gue sikut. Dia nih selalu kayak gitu. Nih listener, di kata dia yang pertama dia bilang risol kuah. Itu ternyata bukan risol kuah. Itu ternyata sambal bumbu, kacang. sambal kacang. Gue nggak tahu apa, cuman Gue tuh bertanya-tanya sih risol kuah tuh apa ya? selain gue nungguin makanan, gue nungguin THR. Karena kayak Sama. gue gak tau kenapa ya, kayak tiba-tiba tuh gak tau kenapa kayak setiap sholat itu rasanya tuh pengen kayak mana uang gua, Oh kasih. mana uang gua, kayak gitu Mau loh. jalan-jalan. Iya pas dan apa abisnya cepet kan kalau Iya. kayak gitu tuh. Oh iya, gue pernah Wait. banget. Gue pernah banget. Ya kan gue tadi yang kayak tadi gue bilang, gue lebaran pertama itu di Jakarta di rumah nenek gue. Nah biasa tuh pas di hari pertama lebaran, gue tuh ngajak teman-teman gue yang lebaran di Jakarta tuh buat ngumpul kayak Lu kalau Kayak lebaran main- sama temen-temen lu? kayak rumah nenek gue tuh kan di Kebayoran dan deket sama Plaza Senayan, Senayan City, Blok M gitu-gitu. Jadi kayak ke PS yuk ketemuan Dia gitu nggak sama keluarganya. sama keluarganya, cuman setengah-setengah gitu. Kalau gue tuh lebaran full sama keluarga, kayak nggak ada waktu buat sama temen-temen tuh Ya nggak kan ada. lo lebaran juga jauh. Iya, gue Bener. jarang sih lebaran di Jakarta. Cuman Bener, kalau misalnya juga. emang ke Jawa nih, gue suka karena biasanya saudara-saudara gue sekali kasih THR tuh agak Banyak. lumayan banyak. Iya, kayak buat kamu suka Oke, kayak gitu loh. meletek loh tan saya emang meletek loh ini. Iya tapi suka. Kalau THR gini nih, kayak habis. Buat kamu. Jajan. Kayak ini gue coba ini ujung ya. Kenapa sih terlalu agresif? Kayak apa? Iya kayak terus kan kita sebenarnya kayak makasih ya tante, kayak gitu biasanya. Doa kayak Sebenernya mirip banget kayak kata-kata gue yang masih buat jajan dilipet gini loh, tangannya dilipet gini buat jajan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, gue seneng kok. ya karena dikasih duit. Iya laptop Ya karena belum nyala. Oh, iya. karena dikasih duit enak. Dan selain THR gue Lo udah beli ini baju lebaran? udah. Oh iya, nah baju gue kalau tipe yang beli baju lebaran kayak emang ini buat lebaran aja, kayak nggak bisa lo pakai di occasion lain gitu. Nah itu tuh sebenarnya kayak nyokap gue tuh maunya kembar mulu gitu loh, kayak senada, sewarna. Dan ini nih baju lebaran ini gue boleh berdiri gak Ki? Fashion Week ini tuh baju lebaran ini baru gue pakai sekali. Terus ini 2 kali doang buat KTBM.
special for you listener. Berarti emang lo kalau beli baju lebaran itu emang yang buat dipakai di saat lebaran aja. Iya, gue pernah sekali beli yang kayak nggak pakai buat lebaran, cuman gue pernah dikatain sama teman gue bikin story kan, nih gue lucu banget, gue sakit hati dikit, gue beli kaftan tapi tuh kayak gue belinya nggak mau yang terlalu formal karena gue pengen bisa dipakai. Iya, nah pada situ tuh gue nggak pakai kerudung kan, belum pakai kerudung, emang kayak kaftan gue nih homey gitu katanya. Terus temen gue kayak, apaan sih baju lebaran lo kayak baju tidur? Gue kayak gila, gue insecure banget, gue suka kayak jadi bete gak sih kalau kayak gitu? Iya, makanya gue gak mau, gue kalau beli baju lebaran agak hebring aja deh, lebih kan? Iya. Kayak gini-gini gitu. Nah kalau gue tuh yang simple banget orangnya, kayak biar menurut gue tuh kayak biar bisa dipakai di kapan aja. Kayak misalkan gue buat lebaran tahun kemarin tuh gue cuma dress polos doang, jadi bisa buat gue pakai kemana-mana, nggak mesti yang acara formal doang terus gitu loh. Oh lihat apa? Main notification. Lanjut. Lo punya tradisi ini gak? Kayak keluarga. Kalau gue nih, tradisi keluarga gue, misalnya kan orang daerah banget nih. Enggak kok. Ya, Bilesner belum pernah tahu Arigayota tuh singkatan dari apa? Arigayota tuh adalah, jadi gini Bilesner, gue tuh punya nama Irsya. Tolong ditulis ya. Nina ini orang Aceh. Irsyadina, Abia, Y-nya 2, Arigayota. Nah, gue itu adalah orang Aceh dan jadi gue tuh Arigayota tuh nama keluarga. Jadi kayak kakek gue namanya Arigayota, bokap adik-adiknya bokap gue, terus sama anak-anaknya mereka juga semuanya tuh Arigayota. Nah, gue itu orang Aceh. Nama daerahnya tuh Gayo. Jadi Arigayota itu adalah asli dari Gayo Takengon. Bukan Takengon nama Jepang. tuh apa? Takengon tuh kayak misalnya Jakarta, Pancoran Jakarta, Gayo Takengon gitu. Gitu maksudnya. Jadi Arigayota tuh bukan orang Jepang, tapi asli dari Iya, Gayo karena Takengon. tuh dulu Nina tuh sering dikira turunan Jepang. Semua orang yang karena nanya sama perawakannya. Sumpah, nama Nina itu gue pernah lihat di rumahnya ada foto masih kecil tuh kayak anak kecil yang bernama Michelle, tau gak sih? Lu bilang gue meme ngaco. Enggak, Michelle kayak anak kecil yang bernama Michelle, kayak soalnya dia emang mirip banget kayak. Iya udah pokoknya begitu. Dan nih gue mau kasih tau tradisi keluarga gue pas lebaran. Jadi setiap sholat id dulu tuh gue selalu misalnya gue tuh kalau misalnya dulu pas bokap kakek sama nenek gue masih ada, gue tuh kalau lebaran habis sholat id gue selalu ke rumah kakek gue. Sebelah rumah gue tuh rumah kakek gue. Yang itu loh Pes, tau kan Pes? Pes sih pernah nganterin gue. Iya. Terus tuh setiap kayak gitu bokap kakek gue sama mbah gue selalu duduk berdua gini di sofa, terus kita semua sungkeman. Jadi kayak ngantri sungkeman atau satu gitu. Terus nanti misalnya dari bokap gue, terus nanti gue sungkeman juga ke bokap gue, ntar lama-lama gue juga disungkemin sama saudara-saudara gue masih kecil. Nah biasanya itu tuh kayak menurut gue suatu tradisi sih, karena nggak semua keluarga sungkeman pada saat abis lebaran. Gue juga sih. Lo sungkeman? Kayak ya udah salaman aja, maaf ya gitu. Karena kok berisik banget ya? Karena gue juga tipe orang yang kayak bukan yang maaf nggak gitu. Kayak ngerti nggak sih gue? Gue tuh bukan tipe orang kayak gitu. Kayak ya udah finalizin wal faizin. Nggak, cuman tuh kadang gue juga kayak gitu sih. Cuman kadang tuh kalau misalnya gue minta maaf ke bokap gue tuh suka kayak yang benar jangan nakal. Suka gitu ke gue. Soalnya nakal terus ya. Tapi bercanda. Pokoknya gitu. Buat thumbnail ya, 1, 2, 3. Nah kalau misalkan di rumah gue tuh tradisinya kayak rumah gue yang di Bogor itu tuh suka kayak open house gitu, kayak sama kakek gue kayak kalau tetangga gue mau datang atau keluarga gue mau datang ya makan di rumah gue tuh ya nggak apa-apa. Iya, biar ramai aja, karena bokap gue dan nenek gue dulu pas kakek gue masih ada itu suka banget ngumpulin orang gitu, karena mereka tuh suka rame-rame gitu. Gue ada cerita lucu. Jadi tuh dulu gue pernah lu SMP, lu semabel ya Pes? Gue tuh jadi gini, dulu tuh gue selalu kumpul, dengerin Pes, gue tuh dulu selalu kumpul di rumah kakek nenek gue. Nah pada saat itu tuh gue punya pacar nih, pada saat itu lu tahu kan pacar gue siapa? Tahu. Nah kebetulan dia tuh punya temen-temen cewek banyak di SMP itu, dan gue tahu nih. Terus tiba-tiba gue nih lagi di rumah kakek gue dong, sama saudara-saudara gue lagi ngumpul. Terus tiba-tiba ada temennya temen cowok gue yang cewek, yang orang cewek itu. Terus papasan sama gue, jadi gue mau ngambil makan, terus dia buka pintu rumah kakek gue. Terus gue kayak, lah lu gimana sih? Coba jadi gue, coba kayak, lah kok ada lu? Iya kan? Terus sedangkan gue nih nggak kenal sama dia, jadi gue kayak,
lah gitu. Sebenarnya gue tahu namanya, cuman gue kayak lah kok ada lu gitu. Terus dia bilang kayak lah ini rumah saudara gue, lah ini rumah kaki gue. Saudaraan dong sama dia berarti. Gue saudaraan, jadi dia tuh sama-sama orang Aceh. Dan setiap lebaran dia tuh selalu ke rumah kakek gue. Berarti selalu ketemu dong. Gue selalu Dan ketemu. tahun ini berarti lu kan ketemu dong. Gue gak ketemu tahun ini kan gue. Oh iya, lu pergi ke Jawa ya. Iya, terus gue yang kayak ih gue demi apa sih gue satu diinin Ki satu keluarga sama dia walaupun jauh gitu lagi Ki. Ya listener begitu terus Ki. Gue berharap lebaran tahun ini nggak flop karena gue pengen sebenarnya dapetin vibe lebaran karena gue ngerasa puasa tahun ini tuh nggak ngerasain vibes-nya banget nggak sih Puasanya ya? Kayak udah sendiri-sendiri iya, gitu betul. kayak bukan puasa zaman dulu Kayak yang kurang seru. menggebu-gebu Iya, puasa tuh sekarang udah nggak dapet dan gue feeling kayaknya kalau puasanya begini pasti lebarannya nggak jauh-jauh dari kayak gini gitu dan gue nggak mau karena gue pengen kayak family time gitu. Nah, selain biar vibes-nya bagus, harapan lebaran tahun ini, harapan gue semoga THR gue nominalnya bagus ya. Iya sumpah soalnya nih listener fun fact gue sama Kenai kalau lebarannya tahun ini banyak gue tuh pengen facial bareng gue pengen hura beli rok please cat gue wih gitulah pokoknya dan banyak lah yang gue sama Nina udah ingin lakukan. Iya, kalau dan misalkan uang gue banyak. betul, jadi gue juga doain semoga lo listener yang nonton THR-nya bisa sampai lebih dari 1 juta. Amin. Ya Allah. Amin dong. Supaya kita bisa hura-hura dan ya, gak hura-hura ya. Intinya kita bisa membahagiakan diri kita sendiri di betul di Shopee juga nggak apa-apa. Bukan di toko oren maksud gue. toko oren, keranjang kuning gitu. Yap, dan kalau misalnya listener nonton episode ini doang, belum nonton episode sebelumnya, mendingan menurut gue nonton dari episode pertama, dari pas pertama kali kita puasa ya, kayak experience puasa, terus juga ada episode rantau, terus juga ada kayak kenakalan pas puasa. Iya, dan ini yang episode terakhir. Iya, jadi kayak udah nggak digangguin Iki sama Dawir lagi buat per minggu selalu syuting. Udah nggak dibuat kesel sama Iki dan Dawir lagi ya? Woi, tapi nggak apa-apa Ki. Tapi nggak apa-apa. Udah, thank you banget di listener yang udah nonton. Jangan lupa buat apa Nay? Jangan lupa buat follow sosial medianya B-Voice Radio di Instagram, di Twitter, di YouTube, di TikTok, Spotify, di B-Voice Radio, dan juga jangan lupa streaming karena nanti tanggal 8 Mei kita bakal siaran lagi di www.bvoiceradio.com. Gue Nina dan salah satu partner kita juga Dika bakalan siaran di Tampar Senin jam 5 sampai jam 8 sore. Dan gue Nina Kanisa mewakili segenap kru B-Voice juga pengen ngucapin Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cewek kuat ya kita. Chemistry nih gak main-main ini. Udah pokoknya mohon maaf banget kalau gue sama Kenai suka ada salah kata di Killing Time Before Maghrib ini. Dan jangan sampai dan jangan dulu. Jangan lupa buat tonton Killing Time Before Maghrib Volume 4 di tahun depan. Yeay, besar. Doain semoga gue sama Kenai punya program baru. Kalau misalnya ada yang pengen hit us up, langsung aja di bawah sini di komentar, ntar gue reply. Kontak Iki, Dawir, Said. Karena dia manajer kita sebenarnya. Bye, selamat lebaran.